Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa jadunda wa azama ahjaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'da. Pada hari yang indah ini, pagi yang cerah ini anak sekalian, marilah kita bersyukur dengan biqauli alhamdulillah. Pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, walaupun pelajaran dengan jarak jauh, tapi tidak mengurangi kesemangatan kalian. Dan mohon pada anak sekalian untuk memperhatikan apa yang saya sampaikan, dan mungkin nanti ketika pembagian buku bisa dipelajari lagi di rumah sehingga kita paham terhadap apa yang saya sampaikan. Anak sekalian, pada kelas 9 semester Gasal ini ada bab yang kita pelajari, yaitu iman kepada hari akhir atau disebut hari kiamat. Ini merupakan suatu rukun iman, ya. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang pertama apa? Iman kepada Allah. Dan iman pada hari akhir adalah rukun iman yang ke-5. Paham ya? Jadi kita tidak boleh tidak percaya pada hari akhir. Dan manusia tidak mengetahui kapan hari akhir itu datang. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kapankah hari akhir? Kapankah hari akhir itu? Rasulullah menjawab, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku diberikan ilmu itu kecuali yang sedikit. Jadi Rasulullah ketika mengimani pada hari akhir ini bahwa ilmunya sedikit. Karena hari akhir adalah milik Allah dan yang menentukan ada Allah, dan merupakan rukun iman yang ke-5. Anak sekalian, iman pada hari akhir meyakini bahwa seluruh alam dan dunia itu akan mengalami kehancuran, ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil. Kehancuran itu meliputi daratan, lautan, semuanya yang ada di dunia ini hancur lebur. Bintang bertabrakan, planet-planet saling bertabrakan, saling bersenggolan, sehingga kita bayangkan kita tsunami di Aceh tahun 2005 aja sebegitu hebatnya, ya. Pernah mendengar 2005 tsunami? Di situ ada suatu hal yang saya lihat, seluruh hancur. Tapi ada masjid yang dekat pantai selamat, namanya Masjid Baitur Rahman. Coba kita dinalar pakai akal. Siapa yang menyelamatkan masjid itu? Kalau seluruhnya, sebelahnya, belakangnya itu hancur, tapi masjid yang ada di situ tidak hancur sama sekali. Jam yang ada di tembok itu tidak bergerak sama sekali. Siapa yang menjaga itu? Tentu kita akan menjawab, Allahu Akbar, Allahus Samad. Itulah kebesaran Allah. Mungkin kita akan mengatakan itu rumahnya Allah dan Allah yang akan menjaga. Itu namanya masjid. Maka kita perdalam untuk mengimani iman pada hari akhir. Dasarnya apa? Surat Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Masyarakat kita melihat ayat ini, sungguh wa takunul jibal, dan menjadikan jibal, gunung-gunung itu berjalan
Air saja berjalan kita sudah lari, apalagi gunung-gunung yang besar. Ketika lari dan mengejar kita, tentu kita akan terbirit-birit, ya kan? Kita dikejar air saja, kita takut. Dikejar anjing saja kita larinya terbirit-birit, apalagi dikejar air yang yang kekuatannya itu besar sekali, sampai bergelombang-gelombang. Air itu adalah suatu sifat yang diam, tapi kalau sudah bergelombang itu dapat menghancurkan gedung yang bertingkat. Siapa yang menggerakkan itu? Tentunya kita akan lihat Allahu Akbar. Maka berimanlah kepada Allah. Anak sekalian, kaitannya dengan hari akhir. Kiamat itu dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Ciri-cirinya apa Pak Yenal kiamat sugro itu? Kiamat sugro itu kiamat kecil, artinya banyak wanita. Sekarang wanita dan laki-laki saya tanya banyak mana? Banyak wanitanya. Besok kalau hari kiamat wanitanya 1000, cowoknya 1. Oh, ya kan? Betul siji diroyok 1000. Kira-kira gimana nih? Adanya kematian kiamat sugro. Cucuk mati kayak COVID-19 ini. Cucuk meninggal, sesak nafas, lehernya itu kejang-kejang, akhirnya mati. Setelah diswab ternyata kena COVID, padahal malamnya masih sholat. Itu kiamat sugro. Banyak orang yang kaya kalau mau kiamat itu. Banyak musibah seperti tsunami, banjir, longsor, bertubi-tubi. Itu sebagai peringatan bahwa kiamat kubro itu akan dekat. Dan ciri yang lain adalah jarang orang itu menjadi pengemis ketika kiamat. Orang dikasih zakat menolak. Ini zakat, udah tidak butuh zakat. Saya menjadi orang kaya, malah saya ingin mengeluarkan zakat. Itu. Jadi ketika mau kiamat sugro ini banyak orang yang kaya, orang yang miskin tadinya itu tiba-tiba menjadi kaya. Dia tadinya terima zakat, sekarang malah menjadi orang yang mengeluarkan zakat. Disebut dengan muzaki. Tidak ingin menerima zakat, tapi malah jadi muzaki. Ya, itu kiamat sugro. Sedangkan kiamat kubro adalah terjadinya kehancuran yang menimpa seluruh alam. Seluruh alam semesta ini meninggal. Muda, tua, kaya, miskin, semuanya mati. Suasana mencekam, tidak ada yang bisa menghalangi ketika anak memohon pertolongan pada ibu. Bapak, tolong. Semua tidak ada yang menolong, ya kan? Lari sendiri, anak lari sendiri, ibu sendiri. Ada yang tersangkut di atap, ada yang tersangkut di pohon, ada yang tersangkut di gunung. Tidak peduli, itulah yang dimaksud dengan kiamat kubro. Seluruhnya ketika malaikat Israfil meniup trompetnya, maka itulah tanda hari kiamat. Lihat surat Al-Qaryah ayat 45. Yauma yakunu nasu kal farasil mabsus. Al-Qaryah ayat 4. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Kamu tahu ya laron yang berterbangan ya? Itu laron aja bikin pusing, apalagi manusia berlarian kayak tawon. Wah, itu aja tidak sempat pakai pakaian, cuma pakaiannya cerdas, lari tidak kuat. Masa ayo ketika terjadi kiamat ambil dulu pakaiannya, tidak sempat. Akhirnya lari pakai cerdas. Ketika lari
diguyur sama gelombang air, tersangkut di gunung. Ketika di gunung, tolong ibu, tidak ada yang menolong. Ya, itu yang kamu gambarkan. Watakunul jibal, gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Watakunul jibalu kal ihnil manfus, gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan dan mampus mati semua. Gimana coba kita bayangkan? Allahu Akbar. Itulah hari kiamat. Hari gini kok masih ada orang tidak percaya pada hari kiamat. Coba nanti kalau Allah ingin membuktikan, ini loh hari kiamat, kamu tidak akan kuat dan kamu tidak akan merasa hebat, kamu akan tertunduk malu. Sebagaimana pengiklan kita ketika mereka mau membuktikan, ya, Gunung Merapi akhirnya mati tertunduk dalam keadaan sholat, ingin membuktikan bahwa saya adalah penguasa Gunung Merapi, tapi nyatanya tidak bisa dan mati. Maka kiamat itu ada tahapan-tahapan alamnya. Yang pertama adalah alam barzah. Yang pertama, alam barzah adalah disebut dengan alam kubur. Ketika nyawa kita dimatikan oleh Allah, nyawa kita diambil oleh Allah, maka kita menjadi mati. Maka amalan yang kita amalkan adalah seringlah membaca surat Al-Mulk. Sebab nanti di alam kubur itu kamu meninggal, kamu itu ditemani oleh seorang yang wanita atau laki-laki yang tampan. Ya, anak sekalian, ibumu kasih tahu bahwa untuk menjadi teman di alam kubur itu adalah selalu membaca surat Al-Mulk. Supaya apa? Supaya memberikan syafaat pada orang yang mati dan menemani kita besok di alam kubur. Gelap, sepi, tapi kalau kamu ditemani oleh Al-Quran yang menjelma menjadi wanita cantik dan kemudian laki-laki yang tampan, maka kamu akan merasa nyaman. Itulah yang dimaksud dengan alam kubur atau alam barzah. Kemudian yang kedua yaitu Yaumul Ba'ts. Yaumul Ba'ts adalah suatu alam di mana seluruh manusia dibangkitkan kembali, yang telah mati dalam alam kubur untuk diarahkan kepada masyar. Mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir kumpulan berapa banyaknya, Masya Allah. Keadaan manusia pada ini sesuai dengan amal perbuatannya. Nah, amalannya apa? Ya apa, tapi amalannya jelek. Sholat rasa-rasa, tari zakat Medina Tuno, itu Ramadan orang poso, wanita wong tua, nolongi kelopo, meduli belo, arupun ngaruh tonggo, amalan jelek. Makanya sesuai dengan amalannya. Kalau amalan jelek dia akan menangis, ya Allah, laula akhirtani ila ajalin qarib. Ya Allah, kembalikan aku di dunia, ya Allah. Saya akan berbuat baik, tapi tidak mungkin. Yaumul Ba'ts adalah suatu alam di mana seluruh manusia dibangkitkan kembali yang telah mati di alam kubur untuk diarahkan kepada masa sampai manusia terakhir, dan mereka menerima sesuai dengan amalannya. Bisa dikopi ya sekalian ya. Kemudian yang ketiga Yaumul Hasr. Yaumul Hasr adalah hari dikumpulkan seluruh manusia yang telah dibangkitkan pada alam kuburnya dan dikumpulkan di padang mahsyar. Tidak ada yang menolong. Ayah sendiri, ibu sendiri, anak sendiri, tidak ada yang menolong. Dan yang mereka bawa adalah amalnya. Amalnya yang baik akan membawa susah, amal yang baik akan membawa gembira. Dan Allah akan menghukum dengan seadil-adilnya. Maka ketika kita di dunia, ingatlah sebagaimana wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Siapa yang berbuat suatu amal yang sedikit saja kebaikan, maka Allah akan menggantinya. Dan siapa yang berbuat amal yang sedikit merupakan suatu kejahatan, maka Allah akan membalas kejahatan itu.
Ini yang disebut dengan Yaumul Hasr. Maka hari kiamat ini marilah kita akhiri bahwa ada fase-fase untuk setelah hari kiamat. Demikian apa yang saya sampaikan dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali dalam acara yang tidak berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.